Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Vika Adelia Nizar Fadila dari kelas 12 IPS 3. Saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan menerangkan tentang persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Baru yang terjadi pada 12 Maret 1967 sampai dengan 21 Mei 1998. Yang pertama ada konsep negara kesatuan atau unitarisme. Istilah negara kesatuan sudah sering kita dengar karena negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan memiliki dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat. Sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Pengertian ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan adanya desentralisasi, maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Kepemimpinan Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya akhirnya jatuh pada tahun 1966. Jatuhnya Soekarno menandai berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan oleh kekuatan baru yang dikenal dengan sebutan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Prioritas utama yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru bertumpu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional yang mantap. Ekses dari kebijakan tersebut adalah digunakannya pendekatan keamanan dalam rangka mengamankan pembangunan nasional. Oleh karena itu, jika terdapat pihak-pihak yang dinilai mengganggu stabilitas nasional, aparat keamanan menindaknya dengan tegas. Sebab jika stabilitas keamanan terganggu, maka pembangunan ekonomi akan terganggu. Jika pembangunan ekonomi terganggu, maka pembangunan nasional tidak akan berhasil. Soeharto adalah mantan presiden kedua yang menggantikan Soekarno. Masa Orde Baru dikenal masa kepemimpinan beliau. Masa kepresidenan beliau dari tanggal 12 Maret 1967 sampai dengan 21 Mei 1998. Kelebihan sistem Orde Baru adalah yang pertama, perkembangan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang pada tahun 1968 hanya $70 Amerika Serikat, pada tanggal 1996 telah mencapai lebih dari $1.000 Amerika. Yang kedua adalah suksesnya program transmigrasi. Yang ketiga, suksesnya program keluarga berencana. Dan yang keempat adalah sukses memerangi buta huruf. Adapun kelemahan dari sistem Orde Baru, yaitu yang pertama dari bidang ekonomi. Penyelenggaraan ekonomi tidak didasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Terjadinya praktik monopoli ekonomi. Pembangunan ekonomi bersifat sentralistik sehingga terjadi jurang pemisah antara pusat dan daerah. Pembangunan ekonomi dilandasi oleh tekad untuk kepentingan individu. Yang kedua, dalam bidang politik. Kekuasaan berada di tangan lembaga eksekutif. Presiden sebagai pelaksana undang-undang kedudukannya lebih dominan dibandingkan dengan lembaga legislatif. Pemerintahan bersifat sentralistik. Berbagai keputusan disosialisasikan dengan sistem komando. Tidak ada kebebasan untuk mengkritik jalannya pemerintahan. Praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) biasanya terjadi yang tentunya merugikan perekonomian negara dan kepercayaan masyarakat. Dan yang terakhir adalah dalam bidang hukum. Perundang-undangan yang mempunyai fungsi untuk membatasi kekuasaan presiden yang kurang memadai, sehingga kesempatan ini memberi peluang terjadinya praktik KKN dalam pemerintahan. Supremasi hukum tidak dapat ditegakkan karena banyaknya oknum penegak hukum yang cenderung memihak kepada orang tertentu sesuai kepentingan. Hukum bersifat kebal terhadap penguasa dan konglomerat yang dekat dengan penguasa. Segala penyimpangan yang disebutkan di atas mengakibatkan negara Indonesia terjerembab pada suatu keadaan kritis multidimensional. Kondisi yang mencemaskan ini telah mengakibatkan gerakan reformasi menumbangkan rezim otoriter. Maka pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri. Sebagai gantinya, B.J. Habibie yang ketika itu menjabat sebagai wakil presiden dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Masa jabatan presiden
B.J. Habibie berakhir setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh Sidang Hukum MPR pada tanggal 20 Oktober 1945.